Shalom, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Miss Iren. Jadi saya yang selama 1 tahun ke depan akan mengajar kalian untuk menghafal fisika dan kimia. Ya, sangat disayangkan ya sebenarnya ya, di pertemuan pertama aja kita belum bisa bertemu secara langsung, secara ya tatap muka di kelas gitu ya. Ya, karena tapi berhubung dengan adanya COVID ini, saya akan tetap bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran pada kalian sekalipun kalian sedang ada di rumah. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mulai masuk dalam pertemuan pertama, yaitu di materi fisika. Ya, saya sudah tampilkan di layar, yang mungkin kelihatan juga dari layar HP kalian. Judul materi untuk pertemuan pertama ini adalah besaran dan satuan. Sayang sekali ya, saya nggak bisa lihat wajah kalian satu persatu ya. Saya jadi belum tahu nih wajah kalian seperti apa di kelas 10 APHP ya, di kelas 10 APHP ini. Cuman ya nggak apa-apa lah, tetap semangat ya untuk tetap berdoa. Suatu kali COVID berlalu, Semarang jadi zona hijau semua, amin. Dan kalian bisa belajar kembali ke sekolah, belajarnya di sekolah bukan belajar di rumah ya, bisa ketemu langsung tatap muka dengan saya dan guru-guru yang lain di SMK Terang Bangsa ini. Jadi setiap ada kesulitan apapun kalian bisa langsung tanya kepada kami. Ya, kita mau langsung masuk materi supaya nggak terlalu lama. Jadi untuk materi bab 1 ini saya kasih judul besaran, satuan, dan dimensi, begitu. Untuk yang tema pertama ini judulnya adalah besaran dan satuan. Ini saya sudah bagi jadi 2 ya. Ini nanti kita akan bahas 2, yaitu yang pertama besaran dan yang kedua adalah dimensi. Untuk yang besaran ini dibagi jadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kita akan langsung masuk ya. Pertama, untuk besaran pokok ini pengertiannya. Nanti minta tolong semua materi ini bisa dicatat ya, bisa dicatat di buku catatan kalian. Supaya nanti pada saat ada penilaian harian atau penilaian catatan ya, saya nanti akan buat penilaian catatan. Kalian punya catatan kalian sendiri-sendiri. Ini pengertiannya, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi satuan itu sudah ada tanpa kita perlu cari lagi. Dari sejak zaman dulu udah ada gitu. Nah, ini ada 7 besaran pokok. Saya sudah buatkan listnya di sini. Ada 7 besaran pokok. Nah, ini ada panjang, suhu, massa, kuat arus, waktu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Untuk panjang satuannya meter, suhu satuannya Kelvin. Ini perhatikan Kelvin ini K-nya dengan huruf besar ya. Kenapa? Karena ini adalah nama orang. Kalau di bahasa Indonesia kan kalian mesti sudah diajarin ya. Kalau nama orang mesti di depannya harus huruf besar. Nah, ini untuk massa. Ini saya ada kesalahan sedikit. Harusnya huruf K-nya K kecil. Maaf. Ini K-nya harus huruf kecil ya. Nah, bukan huruf besar. Kilogram karena ini bukan nama orang. Kemudian kuat arus adalah ampere. Ini juga A-nya dengan huruf besar karena ampere adalah nama orang. Waktu satuannya adalah second, S-nya kecil, jumlah zat mol, intensitas cahaya adalah kandela. Kemudian ini lambang satuannya. Nah, saya ajarin kalian bagaimana cara untuk menghafal 7 besaran pokok ini secara cepat. Jadi ada yang namanya jembatan keledai. Ya, jembatan keledai itu untuk mempermudah kalian dalam menghafal, nggak usah dihafal satu-satu. Kalau kalian yang punya kesulitan untuk menghafal, kalian mesti lama hafalinnya ya, apalagi kalau situasinya di rumah rame, ribut dan sebagainya. Ini saya punya namanya jembatan keledai untuk kalian. Ini kan pertama panji ya, panjang kita singkat jadi panji. Jadi saya singkat panjang, panji. Jembatan keledainya saya tulis dulu aja ya. Panji suka main kucing waktu jumpa Ica gitu. Hafal kan? Gampang ya? Jadi ini jembatan keledainya. Panji suka main kucing waktu jumpa Ica. Panji menjadi panjang, itu berarti besaran pokok yang pertama. Hafal kan? Panji panjang, suka suhu, main yang diambil ma aja jadi massa. Kucing menjadi kuat arus, terus waktu tetap waktu. Jumpa diambil jumnya aja berarti jumlah zat. Kemudian Ica, intensitas cahaya. Ica, intensitas cahaya. Begitu. Gampang ya. Panji suka main kucing waktu jumpa Ica. Begitu. Sudah hafal?
Nah, terus kalau untuk satuan ini saya rasa nggak ada kendala buat kalian, karena ini kalian harusnya waktu di SMP sudah pernah diajarkan oleh guru-guru kalian, ya. Oke, untuk besaran pokok ini saya selesai sampai di sini. Kita akan langsung masuk ke besaran turunan. Nah, ini pengertian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maka satuannya juga diturunkan dari besaran pokok. Artinya apa? Kalian itu harus sudah mudeng, sudah hafal 7 besaran pokok yang tadi itu apa aja. Makanya saya berikan jembatan keledai buat kalian supaya kalian lebih cepat hafal dan masuk ke otak, ya, lebih cepat hafal. Apa tadi? Panji, suka, main, kucing, waktu, jumpa, Ica. Begitu. Nah, ini saya akan berikan contoh besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi patokannya dari 7 besaran pokok itu kita bisa tahu besaran turunan itu apa saja. Jadi contoh, saya punya contoh satu. Misal, kalau di matematika itu ada yang namanya luas, ya, luas. Nah, luas ini misalkan diketahui sebuah persegi panjang. Persegi panjang, ya. Luas persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Nah, dan ini panjang, ya, panjang yang sebelah sini, lebar yang sebelah sini. Jadi luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, kalau kamu bertanya, Miss, kan tadi di besaran pokok kan cuma adanya panjang, kalau lebar satuannya apa? Nah, yang lebar itu satuannya kan juga sama dengan panjang. Nggak mungkin dong panjang satuannya meter, lebar satuannya misalkan kilometer, bisa aja, tapi harus diubah ke satuan yang sama, gitu ya. Jadi kita anggap panjang dan lebar itu punya satuan yang sama, yaitu meter. Karena itu kita anggap ini panjang itu satuannya meter, lebar itu juga satuannya meter. Nah, begitu. Maka satuan dari luas adalah meter sama meter, itu berarti meternya ada 2. Jadi meter pangkat 2, begitu ya. Jadi kita tulis seperti ini, meter pangkat 2 atau meter persegi. Jadi satuan luas adalah meter persegi. Jadi luas itu besaran pokok, ada besaran turunan, besaran turunan. Kenapa? Karena diturunkan dari besaran pokok panjang. Ya, begitu. Kemudian saya punya contoh yang kedua. Ini yang kalian kalian masih mudeng dulu aja. Kecepatan, ya. Kecepatan ini pelajaran dari SD nih sebetulnya. Sudah sering kalian dengar dari guru matematika biasanya, ya. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Ini lambang kecepatan adalah V, ya, velocity. V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Begini. Kalau jarak itu singkatannya biasanya S dari kata space, ya. Terus waktu itu adalah T dari kata time. Ya, sekarang begini, ini dari mana, Miss? Ini kita tahu nih besaran pokok. Kita tahunya dari satuannya. Kalau kamu tadi balik lagi ke sini, ya. Kalau kamu tadi lihat di sini, ini nggak ada jarak, ya, besaran pokoknya nggak ada jarak. Tapi kan kamu tahu kalau jarak itu satuannya adalah meter, bisa kilometer, meter, sentimeter, dan sebagainya. Berarti masuk ke besaran pokok panjang. Begitu jadinya. Nah, jadi untuk jarak ini itu termasuk besaran pokok karena satuannya sama dengan satuan dari panjang. Jadi ini kita tulis di sini meter, ya. Kemudian waktu besaran pokok, satuannya waktu adalah tadi second. Gitu. Jadi untuk kecepatan satuannya adalah meter per second. Ini potong, ya. Bentar. Saya pindah ke sini dulu. Jadi satuan dari kecepatan adalah meter per second. Seperti itu. Semoga di pertemuan pertama ini kalian sudah bisa cukup paham, ya. Saya juga mencoba gimana cara untuk memberikan materi yang belum terlalu berat buat kalian. Soalnya ini fisika. Oke. Kita akan langsung masuk ke materi kedua, yaitu dimensi. Ya, mungkin kalian
Di SMP pernah diajarin, sepertinya sih belum ya, ini baru diajarin di SMK ini. Dimensi, ini pengertiannya dimensi itu menunjukkan cara besaran tersebut tersusun. Jadi kalau ada sebuah besaran, entah itu besaran pokok atau besaran turunan, kita bisa tahu susunannya dari dimensi. Nah, ini dari besaran pokok. Saya anggap kalian sudah hafal semua ya dari besaran pokok ya. Panji, suka, main, kucing, waktu, jumpa, Ica, intensitas cahaya. Ini berikut dengan satuannya. Ini saya kopas yang tadi. Nah, ini di sebelahnya adalah dimensi. Untuk cara penulisan dimensi adalah seperti ini. Contohnya ya. Jadi dibuat dengan kurung siku depan belakang. Kemudian di tengah-tengah ini dituliskan dengan dimensinya. Contoh, kalau panjang nih dimensinya adalah L. Ya, anggap aja dari kata length. Untuk kalian mempermudah belajar, kalau kalian yang bisa, atau sebetulnya nggak perlu terlalu bisa, nggak apa-apa sih. Kalau kalian cukup ngerti atau sudah belajar bahasa Inggris, kalian pasti tahu ya kalau panjang itu bahasa Inggrisnya adalah length, begitu. Jadi dimensi panjang adalah L besar. Kemudian suku, dimensinya adalah ini, ya. Ini hurufnya bukan huruf ya, ini simbol. Ini tandanya seperti ini, kalau diperbesar dibacanya theta, begitu ya. Jadi kalau suhu seperti ini. Kemudian untuk massa, mass bahasa Inggrisnya ini lambangnya M. Kemudian kuat arus itu dengan huruf I. Kemudian untuk waktu adalah T dari kata time ya. Kemudian jumlah zat juga hurufnya N. Kemudian intensitas cahaya hurufnya dengan C gitu. Ini mungkin mau nggak mau harus kalian hafalkan. Cuman saya mau sampaikan pada kalian, ini dari antara 7 besaran pokok ini, dimensi yang paling sering dipakai itu biasanya adalah panjang, kemudian massa, kemudian kuat arus sama waktu. Yang paling sering itu biasanya itu, apalagi khususnya untuk jenjang kalian di kelas 10 ini. Untuk materi dimensi ini nggak akan saya bahas lebih lanjut lagi. Yang penting kalian ngerti, itu aja ya. Yang penting kalian ngerti dan kalian paham. Karena kalau saya meminta kalian untuk menghafalkan, butuh waktu yang cukup lama, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau sesuatu tuh hanya sekedar dihafalkan dan tidak dimengerti, suatu waktu mesti nanti akan lupa lagi. Makanya saya berusaha memberikan pengertian pada kalian. Ya. Ini tentang dimensi besaran pokok. Nah, saya akan berikan contoh ya untuk dimensi besaran turunan, itu contohnya seperti apa. Ini tabelnya akan tetap tertampil di sini. Saya akan berikan ada 2 contoh di sini ya. Misalkan luas seperti yang tadi dicontoh, satuan dari besaran turunan. Luas itu tadi satuannya adalah, kita balik lagi ya ke slide sebelumnya. Satuan luas adalah ini apa? Meter persegi ya. Jadi kita tulis ulang di sini, satuan luas adalah meter persegi. Nah, meter itu adalah ini di sebelah sini. Dimensinya adalah L. Kalau meter persegi artinya L-nya ada 2 karena meter pangkat 2. Jadi kita tulis di sini untuk dimensi dari luas itu adalah, ini buka kurung siku, kemudian L, kemudian tutup kurung pangkat 2. Begitu. Udah cukup seperti itu aja. Udah ya? Itu untuk luas. Kemudian contoh yang kedua, saya beri contoh kedua. Tadi contoh kedua adalah kecepatan. Kecepatan tadi satuannya, nih lihat lagi di sebelah sini. Tadi satuan kecepatan adalah meter per second. Nah, ini meter per second. Satuannya adalah meter per second. Untuk dimensinya apa? Nah, ini. Untuk dimensi dari meter per second, meter itu tadi udah ya seperti di atas, berarti L. Berarti seperti ini nulisnya. Kemudian, ketutupan. S ini ya, S itu dari waktu, dimensinya adalah T. Berarti L per T. Begini. Dah, kalian cukup nulis seperti ini aja. Cukup kalian tulis seperti ini aja ya. Ini jawabannya sudah betul. Oke. Nah, untuk materi hari ini hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Tadi
besaran, satuan, dan dimensi. Untuk latihannya nanti akan saya sampaikan di Google Classroom. Nanti silakan kalian buka Google Classroom-nya dan jawab pertanyaan yang saya berikan. Gitu. Sekian dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.